merupakan negara kepulauan yang dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah dan kebudayaan yang beraneka ragam. Kekayaan itulah yang menjadi sumbangan terbesar bagi Indonesia. Namun, semuanya itu sedikit terusik dengan salah satu permasalahan yang belum terselesaikan. Dan ternyata, masyarakat pun beranggapan permasalahan tersebut tidak terlalu penting. Ternyata, masalah tersebut adalah sampah. Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang sudah tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak merusak lingkungan. Menurut data statistik, sampah tiap harinya terus meningkat tanpa adanya penanganan yang tepat, sehingga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sedangkan pencemaran lingkungan itu sendiri adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lainnya, baik berupa bahan fisika atau kimia yang dapat merubah tatanan lingkungan ekosistem oleh kegiatan manusia atau proses alam yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Istilah lain dari pencemaran lingkungan itu adalah polusi. Zat yang menyebabkan polusi disebut dengan polutan. Nah, kira-kira kapan ya suatu zat dapat dikatakan polutan? Suatu zat dapat dikatakan polutan yang pertama jika jumlahnya melebihi jumlah normal. Yang kedua, jika berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada di tempat yang tidak tepat pula. Kalian tahu gak sih, yang menjadi sumber utama dari polusi itu apa aja ya? Sumber polusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu melalui proses alam yang meliputi bencana alam atau gunung meletus, petir atau halilintar, dan proses pembusukan biologis. Nah, yang kedua yaitu melalui kegiatan manusia yang meliputi kegiatan industri, urbanisasi, kepadatan penduduk yang sudah sangat tinggi, dan gaya hidup atau kebiasaan. Polusi dibagi menjadi 4 loh. Kamu tahu gak apa aja? Yang pertama, polusi udara. Lalu ada polusi air, polusi tanah, dan yang terakhir adalah polusi suara. Yuk kita bahas semuanya satu persatu, mulai dari polusi udara dulu ya. Oke, sekarang coba kalian perhatikan aktivitas perkotaan ini, di mana salah satu penyebab utama polusi udara adalah banyaknya kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini yang menghasilkan gas karbon monoksida yang ternyata menjadi kelompok pencemar utama di udara. Nah, kelompok pencemar utama di udara adalah yang pertama adanya materi partikulat. Materi partikulat adalah partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara. Partikel padat ini biasa disebut dengan debu dan partikel cairnya disebut dengan kabut. Yang kedua adalah nitrogen dioksida atau NO2. Yang ketiga sulfur dioksida. Yang keempat karbon oksida. Nah, karbon oksida ini terdiri atas karbon monoksida dan karbon dioksida, yang mana karbon monoksida ini dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan karbon dioksida hasil dari pernafasan manusia. Nah, yang terakhir adalah hidrokarbon. Selanjutnya ada sumber polusi udara. Sumber polusi udara dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber di dalam ruangan, dan yang kedua, sumber di luar ruangan.
Nah, contoh sumber di dalam ruangan adalah bahan baku bangunan, asap rokok, senyawa pembersih, kompor gas, dan kompor minyak tanah. Sedangkan untuk contoh sumber di luar ruangan adalah letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan pembakaran bahan bakar fosil oleh industri. Sekarang, coba kalian perhatikan aliran sungai di taman kota ini. Air sungainya terlihat sangat keruh dan ada sampah botol kemasan minuman yang terbawa arus sungai tersebut. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan, tidak cuma botol-botol kemasan minuman yang dibuang sembarangan, tapi masih banyak lagi di luar sana yang sering kita temui sampah-sampah yang terbawa oleh aliran sungai. Kelompok pencemar utama di air adalah yang pertama itu ada agen penyebab penyakit. Contohnya seperti bakteri, virus, protozoa, dan cacing parasit. Lalu yang kedua yaitu adanya limbah yang memerlukan oksigen. Contohnya kotoran manusia, sisa-sisa tumbuhan, dan limbah industri. Yang ketiga adalah bahan kimia. Yang keempat, nutrien tumbuhan. Contohnya adalah nitrat, fosfat, dan amonium. Yang kelima, ada sedimen yang berupa pasir, lempung, dan lumpur yang berlebihan. Nah, yang terakhir adalah bahan radioaktif seperti radon, iodin, dan uranium. Sumber polusi air dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber langsung atau point source dan sumber tidak langsung. Contoh dari sumber langsung adalah pengelolaan limbah pabrik. Sedangkan contoh dari sumber tidak langsung adalah aliran atau rembesan senyawa kimia dari lahan pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan polusi tanah dan polusi udara akan kita bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe ya dan nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi update video-video terbaru dari channel ini. Tetap jaga kesehatan ya. Bye bye.